talqin ni kedebun Ibnu Taimiyah ni. Makin dipersoalkan boleh itu bi orang-orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, agati wahabi dan lain sebagainya. Membid'ahkan talqin, abid'aki talqin karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa tabi'in wa ila ummatil mujtahidin min al-awliya wa ulama wa syahada wa sholihin musannifin wa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'ir wa masyayikhina bil khusus Mahmud Jami bukan saya tempatan masjid wa ila jami'ir Allah yaqdisalun bil jannah wa yu'ali darajati biha wa yu'idu alaina min barakati wa asnani man wali ma'lumi bidin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana billahi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalu tsani. Tining kak dito contoh saya kapeng 2. Juga disebut kelaban permasalahan sikap yang 2. Hal li sholatil jum'ati sunnatun qabliyatun aula. Hal ponapa li sholatil jum'ati kak dito ekan di sunnah ekan di sholat Jumat sunnatun qabliyatun tining sunnah sabang sebelum atau sunnah qabliyah aula atau punten. Niki juga tetep banyak perdebatan makanya di kalangan maraknya ajaran-ajaran Islam ala wahabiyah, ajaran-ajaran Islam ala Hizbut Tahrir. Ini makin memperdebatkan tentang dalil salat qobliyatul Jum'ah, bahwa mereka mengatakan salat qobliyatul Jum'ah itu tidak ada karena tidak ada hadis yang menjelaskan begitu secara khusus salat qobliyatul Jum'ah. Sehingga ketika misalnya pada pelaksanaan sholat qobliyatul Jum'ah, maka itu ikut bid'ah menurut mereka. Nah, katinapah jawabuna Syekh Ali Maksum wa hadza aidan minal masailil far'iyah, beri kitab kak itu berarti wa hadza aidan bantining kak itu juga minal masailil far'iyati wa hadza bantining kak dinto al-misalus tsani. Aidan halih boleh atau becukan minal masailil far'iyati kak itu setengah dari banyak-banyak masalah al-far'iyati sebangsa cabang al-ijtihadiyati sebangsa ijtihad allati la yanbawi tabadulul inkari fiha allati la yanbawi setak pantas tabadulul inkari penapa atekan te ingkar fiha dalam al-masail al-far'iyah fiha dalam al-masail al-far'iyah allati la yanbawi setak pantas tabadulul ingkari pun apa atekan teh atau ba'atar potar ka ingkarna fiha dalam allati atau bal masail al far'i. Napa dahbuna Syekh Ali Maksum saya kutip dari banyak-banyak dahbun para ulama terkenal ulama madhab ulama sareng alim. Amma Syafi'iyah tuh tining madhab Syafi'i
Faqalu maka kak itu ada bu kenapa mazhab Syafi'i. Nabi Syafi'i itu berarti Imam Syafi'i. Syafi'i itu mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'i. Naam ingki lil Jum'ati kak itu akan di sholat Jumat sunnatun qobliyatun tining sunnah qobliyah. Kadzuhri hale akati duhur li hadisin fiha karena setong hadis fiha ini dalam sunnah qabliyah. Jadi dahuna madhab Syafi'i salat Jumat ni kepada sunnah qabliyah nagiyah. Nikah. Ana pemaki bahas pole padahal pon lombok rekan kalau. Engki karena sepon biasa, sepon biasa elaksanaki bi masyarakat, bi para kiai gula kuru gula ban panjenengan nikah. Sebagai pesantren ni ke diorek-orek boleh, ni ke diungkap-ungkap boleh, sare boleh, terli lebih orang-orang sandi kepentingan kangkui menyerang. Nah mereka mengatakan bahwa sholat Jumat itu tak ada sunnah qobliyah, nah, tidak ada hadis Nabi secara sharih yang menjelaskan begitu. Dan mereka hadis Nabi secara khusus saya jelaskan tentang sunnah qobliyatul Jum'ah. Artinya mon umpama apa bajang sebelum Jumat mulai, sebelum khutbah mulai, saya baca salat sunnah mutlak. Sampai baca salat sunnah qobliyah berarti bisa jadi bid'ah karena tak ada. Padahal menurut mazhab Syafi'i di sini salat sunnah Jum'ah, salat sunnah qobliyatul Jum'ah itu pada ban salat sunnah qobliyatul duhri. Nah itu hukumnya boleh karena ada hadis yang menjelaskan. Hadis kini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban. Napa hadisnya dari Abdullah bin Zubair? Yang munyi hadis ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha raq'atani. Ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha raq'atani. Tak ada dari sholat fardu kecuali sebelum sholat fardu kenikah pada 2 rakaat, sunnah aki 2 rakaat. Tak terkecuali sholat Jumat karena Jumat termasuk sholat fardu begitu. Jadi mun dari hadis ni ke berarti al ibratu bi umumil lafzi, nah la bi khususis sabab. Jadi hadis ni ke berarti kita pun tebu umum bahwa hadis ini menyatakan ma min sholatil mafrudati illa wa baina yadaiha rakaatani. Jadi setiap sholat fardu biasanya sebelum sunnah aki kalaban laksanaki 2 rakaat sunnah. Nah, sunnah pun apa yang qobliyah termasuk Jumat. Gede pun Nabi. Nah esohe haki hadis kali itu bi Imam Ibnu Hibban. Sementara ada pun Syahli Maksum tibi ziyadatun minal fakiri tining kali itu tambahan minal fakiri dari al fakir. Berarti ngutip hadis cukan beliau wali khabari muslimin menikah di hadis Imam Muslim. Wali khabari muslimin menikah di hadis Imam Muslim tining tabu idza shalla ahadukumul jum'ata atau betining lafat idza shalla ahadukumul jum'ata lamun as-salat ahadukum basara sampean salat setong sampean kekapi idza shalla lamun as-salat ahadukum basara salat setong sampean kekapi al jum'at tidak ke salat Jumat fal yusalli maka baca salatah basara ahadukum qablaha sebelum salat Jumat arba'an dakam rakaat wa ba'daha ban salastarena salat Jumat arba'an dakam rakaat. Hadis Imam Muslim sesohe boleh nikah riwayatnya Imam Muslim tabun Nabi iman apa jang Jumat sebelum Jumat apa jang sunnah apa jang 4 rakaat. Semarin Jumat berarti sunnah bajang 4 rakaat. Nah, nikah pas hadis nikah sebenarnya jelasaki banyak ulama. Menurut madhab Syafi'i dan Hanafi sunnah salat qobliyah ba'diyatul Jum'ah. Jadi hadis nikah menjadi dalil bahwa inda Syafi'i wal Hanafi sunnatun qobliyah salatun qobliyah wa ba'diyatul Jum'ah. Menurut Imam Maliki dan Hambali sunnah salat sebelum salat Jumat juga, tetapi rakaatnya bisa 2 bisa 4.
Jadi pengertian fal yusolli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an, sebelum sholat Jumat ni 4 rakaat, semarin 4 rakaat ni kebatasnah tada nutuaki bahwa sholat sunnah sebelum Jumat atau qabliyatul Jumat itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ba'diyatul Jumat dia bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Lagi dari jawab Nabi. Tapi sebelum akan kita laksanaki sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah qabliyatul Jum'ah kan begitu. Menengah kita fikih dasar kak disa berarti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyatul Jum'ah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami setuju nah. Ibnu Hajar Al-Haytami terus Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Fathul Barina kasa setuju nah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Hadis setuju sepakat mensunahkan sholat sunnah qabliyatul Jum'ah. Masa bah bid'ah kini nak kena beri ni tak bisa. Walaupun rakaatnya berbeda, beda sing ngelakonin 2 rakaat kita masalah, beda sing ngelakonin 4 rakaat kita masalah juga. Ini kemudian dengan kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz kami halaman 200 tentang jumlah rakaatnya itu berbeda, berdasarkan hadis berarti arba'an qablaha wa arba'an ba'da. Wa dhahiru bantining dhahira annahu sa'ungkuna dhahirul hadis annahu kaditu sa'ungkuna sedahir gitu saja. Bitauqifin Nabi kak dito annahu sa'ungguna sedahir dari sunnah qabliyatul Jum'ah. Bitauqifin minan Nabi kak dito ada sar petunjuk langsung minan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beda hadis. Intaha ampun totok jawabun Imam Bajuri. Kitab ning Bajuri ini. Qala Syekh Ali Maksum atabu besar Syekh Ali Maksum rahimahu muka belas huda ke Syekh Ali Maksum Allah besar Allah. Tabun Syekh Ali Maksum qala al-Qurdi atabu besar Imam al-Qurdi Ali bafadhal ya fi bab salatil jum'ati dalam bab salat Jum'ah. Napa tabun Imam al-Qurdi wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masru'iyatil raka'ataini bantining paling kuat bareng yutamassaku se etetiaki katakuan bihi kalaban ma wa aqwa ma bantining paling kuat bareng yutamassaku se etekuin atau se etetiaki katakuan bihi kalaban ma fi masru'iyatil raka'ataini dalam syariat akina 2 rakaat qoblal jumati sebelum Jumat. Matining barang atau hadis sohaha saya mensohehkan saya nyohehaki saya mensohehkan huda ke hadis Ibnu Hibban abasara Imam Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair dari hadis Abdullah bin Zubair marfu'an hal marfu itu hadis marfu ini ke hadis seedobuaki sahabat memahami dari Rasulullah tapi sandaraki dari ke Nabi. Contohnya Abu Hurairah dabu ra'aitu Rasulullah yaqul yaf'aluha kata. Ma min salatin illa wa baina yadayha rak'atan ina pedabuna di hadis kadisa ma min salatin illa wa baina yadayha rak'atani tada pun apa setong salat illa wa baina yadaiha angin kadin toyantaran kadin toyajunnah yantarana berarti yajunnah sebelum ada salat kadisa rakaatan itining 2 rakaat nikah hadis nang Fathul Bari badan nang kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sarahnya Sahih Bukhari. Nah dari hadis kadi itu disaraki bahwa sebelum ya itu tadi bang
Tada dari salat mamin salatil mafrudati illa wa baina yadayha rakaatan. Itu di setiap salat fardu, salat wajib selama waktu napa poinnya mana itu sunnah didahului 2 rakaat. Saya kocak salat sunnah qobliyah. Nah, termasuk salat sunnah salat Jumat, karena salat Jumat dianggap salat mafrudat juga. Qala tabuhu dakah hadis qala tabuhu dakah hadis. Qala tabu basir Imam Al-Qurdi huda ka hadis fi Fathil Bari dalam kitab Fathul Bari. Fi Fathil Bari dalam kitab Fathul Bari. Nah, nikah debu umum nikah dalil umum mereka. Berarti saban-saban mare fajang fardu. Sebelum saban-saban sebelum melaksanakan salat fardu, maka disunahkan salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan salat qobliyah. Min salatin illa wa ba'da lidaiha rakaatan. Ziyadatun minal fakir yang kikadita tambahan minal fakir dari al fakir. Tabuna syali maksud. Wa fi Fathil Wahhab ban kadita dalam kitab Fathul Wahhab. Wa fi Fathil Wahhab ban kadita dalam kitab Fathul Wahhab. Juz awal Sahifa sadisah wa khamsina, berarti halaman 56 ya, Sahifa sadisah wa khamsin dalam Fathul Wahhab. Napa sebenarnya dalam kitab Fathul Wahhab khabaru syaikhaini tining hadisnya 2 kuru Bukhari Muslim. Mun dalam hadis nih berarti syaikhaini ini berarti Imam Bukhari Muslim. Mun dalam fikih syaikhaini ini berarti Imam Nawawi Rafi'i. Baina kulli adzanaini salatun nikah aslin hadis ya. Baina kulli adzanaini ka ditu antara sapan-sapan 2 adzan. Salatun tining salat. Nikah hadis muttafaq alaih, berarti hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih ini. Dan nikah saya potut Imam Syafi'i. Hadis nikah saya potut pelanggar ni Imam Syafi'i atau berdalil Imam Syafi'i bahwa sunnah salat qobliyah itu dalam 2 adzan, berarti dalam salat Jumat sunnah qobliyah itu sunnah, karena di antara 2 adzan dilaksanakan. Adzan pertama baru berarti dianggap masuk waktu zuhur di salat Jumat kalisa, berarti sunnah qobliyah. Adzan yang kedua berarti pemberitahuan bahwa khutbah sebentar lagi akan dilaksanakan. Summa qala syaihu wa qala al-Qurdi aidan summa qala maka kare-kare adabu syaihu basarah guru wa qala banatabu al-Qurdi basarah Imam al-Qurdi aidan halif oleh wa ra'aitu banangali batan qaulan aklan dakah nukilan an syarhil mishkat dari syarah kitab mishkat li Mulla Alil Qari kan di Imam Mulla Alil Qari ma ada kebarang nasuhu setining nasa setining atek sema nasema ma ada kebarang nasuhu setining nasema ingki gak ditolafat wa qajja bisanadin jayyidin wa qajja banungku datang Wanapa hadis bisa nadin jayyidin kalaban sanad si bagus kama qala kati ya barang qala saya buaki huda kemah al-Iraqi besar Imam al-Iraqi annahu sangkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ka ditobada besar Nabi sholli ka dita salat besar Nabi qablaha sebelum Jumat arba'an da ke 4 rakaat. Ada bu si masyhur ki ni ke 4 rakaat. Mangkan mun kitab-kitab fikih saya kini ini kan berarti stepes berarti
Berarti 4 rakaat, 2 rakaat dari tahiyatul masjid, ngormat masjid, berarti 2 rakaat qabliyatul Jum'ah. Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir ban kadito dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ini ke dalam tingkatan hadis sahihna Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Nah, nomor 3 nih berarti sahih, kesahihan hadisnya. Pertama Imam Bukhari. Wa fi Sunan Tirmidzi ban kadito dalam kitab Sunan Tirmidzi. Li Ahmad Syakir kan di Ahmad Syakir fi bab ma jaa ma yuqra'u bihi fi sholati subhi yaumil jum'ati dalam bab barang atau dalam bab ajelasakin barang jaa sedatang maupun apa barang yuqra'u saya baca bihi kalaban ma fi sholati subhi nang salat subuh yaumil jum'ati hari Jumat. Tining barang nasuhu kana Ibnu Umar nasuhu seka dito tining attack sema atau benar sema engki ka dito lafat kana Ibnu Umar yutilu sholatah kana bada Ibnu Umar pasal Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar bin Khattab Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab. Karena pada Ibnu Umar basara Abdullah bin Umar yutilu kadito melancang mabit basara Abdullah bin Umar as-salat ada ke salat qabla al-jum'ati sebelum salat Jumat wa yusalli bana salat basara Ibnu Umar ba'daha salastarina salat Jumat rakaatain dak kedua rakaat rakaatain dak kedua rakaat fi baitihi combon Abdullah bin Umar Ibnu Umar wa yuhaddisu banyeretaki basara sahabat Abdullah bin Umar anna Rasulullah dak kasongkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kak ditobada basara Rasul yaf'alu kak dito ngalakonin basara Rasul dalika dak kak disa salat dadi nikah itu buaki asar nikah berarti Abdullah bin Umar sahabat nikah pernah abajang 2 rakaat sebelum Jumat nikah lanjong abid rakaat ben rakaat ka saabid semarin abajang Jumat abajang cukan 2 rakaat nah sampun sahabat nikah ngolatin ditanyaki boh mak bisa pas Sayyidina Abdullah bin Umar nikah sahabat Abdullah bin Umar nikah jawab Rasulullah pun biasa ngelakonin ngak nikah. Nikah badan yang kita Fathul Bari juz 2 halaman 406 lekor. Nah, ini nikah sunnah, dalil sunnah qabliyatul Jum'ah. Qala fi aunil ma'bud adabu basara Wala adabu basara musannif fi aunil ma'bud dalam kitab Aunul Ma'bud gitu saja. Qala An-Nawawi adabu basara Imam Nawawi fil khulasati dalam khulasah sahih ala syartil Bukhari dalam kitab khulasah sahih ala syartil Bukhari wa qala fil al-Iraqi wa benar. Qala adabu An-Nawawi basari Imam Nawawi fil hulasati dalam kitab Hulasah. Tining hadis ka disa sahihun ingki ka ditu sahih ala syaratil Bukhari atas syarat Imam Bukhari begitu. Di hadis ki puru ka disa berarti anna Rasulullah atau Ibnu Umar ka disa kasa hadis yang ke sahih berdasarkan keterangannya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan orang yang hadis paling dianggap sahih. Wa qala al-Iraqi bana tabu basar Imam al-Iraqi fi syarh Tirmidzi dalam kitab Syarh Tirmidzi isnaduhu tining sanad hadis ki buru hadisnya Ibnu Umar ka hadis sahihun ingki kan itu sahih la jarama hal ada pun apa keraguan atau bercacat sami cacat aib. Wa akhrajahu Ibnu Hibban ban riwayatake huda hadis Imam Ibnu Hibban apa sara Imam Ibnu Hibban fi sahihihi dalam kitab sahih Ibnu Hibban intaha. Jadi hadis ki buru kasa
ma qauluhu Ibnu Umar kasa berarti termasuk sahih ala syartil Bukhari. Jadi mun umpaman sudah Imam Bukhari sing mudah buaki sahih ya sahih. Jawabun Imam Al-Iraqi dalam sarana kitab Imam At-Tirmidzi berarti sahih juga. Hadis napa? Anna Rasulullah yaf'aluha kada. Anna yaf'alu dzalika bahwa Rasulullah ini ngelakonin salat sunnah rakaat 2 rakaat sebelum Jumat dan salat sunnah 2 rakaat setelah Jumat. Atau salat sunnah 4 rakaat sebelum Jumat atau salat sunnah 4 rakaat setelah Jumat atau yang disebut dengan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. An ahkamil fuqaha dari kitab ahkamil fuqaha badan ke kitab apa dengan usaha ke fi muqarrarati nahdatil ulama dalam banyak keputusan nahdatil ulama al-juz'il awwal juz pertama. Ya an ahkamil fuqaha dari kitab ahkamil fuqaha fi muqarrarati nahdatil ulama dalam banyak keputusan nahdatil ulama al-juz'il awwal juz pertama. Andi ulah muqarrarat nahdatil ulama juz pertama. Ini hasil basul masail kun. Pon. Malam hari. Al-misalus salis. Tining kak dito contoh si nomor 3 at-talqinu lil mayyit. Atau apa? Al-misalus salis tining contoh si nomor 3 at-talqinu lil mayyit kak dito talqin kangkui mayyit. Berarti kan si nomor 2 ki, Bro. Ada anak judul lah. Ada sebab. Ini ke beda nih. Nomor 2 al-misalus sani hal langsung. Al-misalus salis at-talqinu lil mayyit. Berarti itu mubtada khabar apa? Al-misalus salis tining misal contoh si nomor 3 at-talqinu lil mayyit yang kak dito talqin ka angkui mayyit. Jadi kesimpulannya sikit pur saya bahas pon berdasarkan beberapa hadis Ibnu Umar, kemudian juga hadis hadis Bukhari Muslim baina kulli adzana ini itu salatun, terus juga hadisnya Ibnu Hibban tadi ya juga ma min sholatil mafrudati itu illa wa baina yadayha rak'atani. Kak bisa disimpulkan pun dalil bi para ulama ahli fikih akati madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Kak bisa memutuskan bahwa sholat sunnah qobliyatul jum'ah kak dito beda. Ini tak ada dalil beda. Al-misalus salisu tining contoh si nomor 3 at-talqinu iki kak dito talqin lil mayyit kangkui mayyit. Qala Ibnu Taimiyah tadabu besar Imam Ibnu Taimiyah fi fatawi dalam kitab fatawi al-juz'il awwal juz pertama hada talqinil madhkur. Napa dawuh Ibnu Taimiyah tining kak dito talqin al-madhkur saya sebut yakni akar pasara musannif pasara Ibnu Taimiyah talqin al-mayyit ba'da dafni katalkin mayyit semarina ngopuraki qad sabata napa dawuh Imam Ibnu Taimiyah qad sabata ka dintong ku ampun tetep napa talkin anto ifatin dari sekelompok minas sahabat dari sahabat annahum amaru bihi annahum songkun mereka taifatun minas sahabah amaru ka ditomakon basara mereka taifatun minas sahabah bihi kalaban talqin ka Abi Umamah al-Bahili akati Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi ban lain Abi Umamah al-Bahili. Ini talqin ni kedawun Ibnu Taimiyah ni. Makin dipersoalkan boleh itu bi orang-orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah akati Wahabi dan lain sebagainya membid'ahkan talqin, abid'aki talqin karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan begitu kata mereka.
Alasna mereka itu mon umpama cit bagus enten ke bid'ah hasanah misalnya kau cak bid'ah hasanah ki masjid bagus Rasulullah pasti ngelaksanaki mereka pasti ngelaksanaki kada nik kecil senjata orang-orang Wahabi ini nggak kenikah. Jadi mesti yang dikatakan andaikan itu baik maka Rasulullah dan para sahabat melaksanakan lebih dahulu begitu alasna cit badan buku pintar Salafi Wahabi kasa yang dibuat oleh ex Salafi Wahabi yang sudah keluar bulan ibu. Salah satu pertanyaan saya bisa makentet bisa makeni ka jelu nih kayak kandi orang-orang sepon biasa laksanaki. Ada itu talken itu ya bid'ah itu. Kalaupun misalkan bagus itu talqin kepada mayit itu dianggap maka Rasulullah lebih dahulu mendahulukan, lebih dahulu melaksanakan. Bodoh boleh saya ngawur sampai. Anak apa maki usaha talqin jeng neng mati tak bisa jaca ben sodi boleh. Talqin ki kursus saja mula. Ya bulan bin bulan deki menumpaman beda malaikat datang ke bean kedua nak kona koin ke bean cek kota kok ya karena jadi kedua jadi pada bean makhluk Allah. Tapi umpahatannya kebaan man rabbu qauman nabiyyu qauman ma imamu qomagi bilatuka faqul Allahu rabbi. Munatanya kebaan siapa pengiran baan siapa kayak tebaan siapa imam baan apa ke mana baan maka jawab aja kan di kursus. Badi saya ngocak ya mak bisa orang mate bisa ngidingaki cacan orang odi. Mau bisa yang kurang odi saya tak bisa ngidingaki cacan orang saya mate. Mulai mati kira ayang kelai bahkan sabuan sabuan kemis dalam satu riwayat gak bisa berarti mulai pantar ke bengla bange compokan gimah ngocak pas ini siapa sing ngenengin tang Romaria siapa sing ngakui tang kelampih beri ini siapa sing ngenengin tang Roma siapa sing ngakui tang kelampih nah siapa magi tang tunyah sangkol nengkok beda yang antara naban kakapi hal minkum min ahadin yadkuruna beda yang antara naban kakapi seengak dak kedan gol dak keseko sejan ahli kopur ya ahli wa qaribi wa waladi tang keluarga ben binih atau beban lakeh wa qaribi ben tang put kerabat tan tretan poso-popoh wa waladi ben nak potoh gitu ya man sakanu buyutana ben orang sing ngenengin tang Roma semarin kok mateh wala bisu siabana ben seaket tang kelampi tang sarong atau betang samper tang kodung dan lain sebagainya waktu samu amwalana ben gimagi harta sangkolna sengkok hal minkum min ahadin yadhkuruna beda di antara ben kakapiri saya ingat kang kok can mayit pun mulai kebengon itu dalam riwayat itu takti fi kulli lailatin datang di dalam saben malam bagaknya dan labang tidak tahu saat takok pun polon ngaci bah takok sampai tentak nyoba kini kebang ngambek kereman diri guleban sampai ya napa jawab siapa saya napa jawabun siapa saya nggak diantara ban kakapi dak kesengkok ban mikir sengkok wa yatafakkaruna wa nahnu fi sijnin tawilin engko risete ning penjara abid gua ning yo koman abid hisnin syadidin beneng dalam benteng saya tak bisa erosak tak bisa keluar farhamuna yarhamkumullah maka belas seban kakapi tang nak potoh tang buat kerabat orang seneng neng tang Roma sing ngakui tang kelampih bentang sarong sejan mayit belas seban kakapi dak kesengko Allah pasti belas dak keban berarti kan ngambek. Nah, ini apa itu buaki bi Imam Ibnu Taimiyah. Kiai mereka lah, guru mereka para Wahabi. Talqin itu sudah diputuskan, ditetapkan atau menjadi ketetapannya para sahabat. Nah, dan mereka memerintahkan nyoro cet kangkui maca talqin kok orang sigi buru mate akatia. Siapa sih nyoro? Sahabat ya akati Abi Umamah Al-Bahili dan lainnya. Bancukan waruwiya bani riwayat laki fihi dalam talqinul mayyit hadisun pun apa hadis
Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu tetapena hadis mimma kak dito setengah dari hadis atau beberang layuh kamu setai potosaki pun apa ma bisihatihi kalaban kesohihan. Bada cetukan dalil hadis tentang talqin tapi tak yang soheh. Bisa dhaif berarti mun tak sahih dhaif, bisa hasan. Tapi banyak sing ngucap dhaif hadis nikah. Hanya miturut ulama ahli hadis termasuk ulama madhab yang 4, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, dikatabu inna dha'ifah yuqaddamu ala ra'yir rijal. Hadis dhaif nikah lebih didahulukan dari caca colon orang, maksudnya dari hasil pekerna orang. Jadi mungkin hadis tekak dhaif ketimbang menurut saya paling ngalah hadis. Dan ini kena tekak hadis dhaif. Nah, dalil talqin dalam hadis ada tapi tidak sampai diputuskan sahih. Berarti kan dhaif. Dhaif menurut Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali ini berarti lebih fokus ketimbang Imam Malik juga begitu. Nah ketempeng kun cacan orang, kan Imam Malik kan usul fikih Quran hadis, mare mun tak nemu hadis berarti qaulu ahlul Madinah, berarti pokon dawuh masyarakat Madinah. Tak geni ke berarti ijma sahabat, ijma sahabat. Mun tak geni ke buruk kemudian beda orang, beda istihsan, beda masalah mursalah, beda. Nah, mangana mun Ahmad bin Hambal lain Imam Hambali ini. Imam Hambali ini madabu pokon hadis tekak le dhaif lebih bagus ketimbang kun alasna orang caca culuk ya kun menurut saya pada hadis ada jadi kayak menurut saya dah tani gawe dalil mun gedibe boleh cet orang makan orang makan ni berarti hadis sepahrawahu YouTube ada beban kalender dan lain. Nah ini kan tak sampai putus sakian tapi walaupun dhaif tidak ada masalah. Napa boleh ya di fadilatul a'mal. Ini kan seperti persoalannya ini fadilatul a'mal ubudiyah, bukan ubudiyah nih kan. Ini bukan ibadah tetapi anjuran ya aku mengerjakannya. Ya mungkin kalau misalkan diterima oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah, berarti dapat pahala yang baca talqin. Anin Nabi dari Nabi, oh ya, walam yakun katsirun minas sahabati bantada katsirun besar banyak minas sahabati dari para sahabat yaf'alu dzalika kak ditu ngalakonin besar katsirun minas sahabat dzalika de kak disatalkin. Artinya tidak semua sahabat memang ngelakonin talqin, tapi sebagian semakon akati Abi Umam Al-Bahili dan lain. Falihada maka kak dinto adamu kasrati sahabati yaf'alu dzalika. Falihada maka karena kak dintoh ya adamu hukmi sihhatil hadis wa adamu kasrati sahabati yaf'alu dzalika dika maksud. Falihada maka karena kak dintoh tak sohena hadis ben tak banyak sahabat sing ngelakonin. Qala tabu al Imam Ahmad besar Imam Ahmad wa ruhu ban lain Imam Ahmad bin Hambal minal ulama dari banyak ulama. Inna hadat talqin songkuna kak ditu talqin lah bak sekak ditu tak apa tak ada apa masalah. Inna talqina songkuna talqin lah bak sekak ditu tak ada apa masalah bihi kalaban talqin. Farakhasu bihi walam ya'muru bihi farakhasu maka papareng keringanan. Farakhasu maka paring keringanan pasir ulama fihi dalam talqin walam ya'muru bentak makon pasir ulama bihi kalaban talqin. Nah, itu tidak ada masalah. Imun sekencang maca setak kencang yalah. Tak usah sakrosak biasa maca talqin begitu. Karena guru nuguluban panjenengan nika para kiai para ulama sebenarnya pesantren nika membiasakan talqin, maka guluban panjenengan terserah dalillah cukup ngiring debu mereka. Dan mereka misalnya kimon tut pakun debu-debu atau dalil-dalil sedari ulama sebagian sahabat walaupun tidak banyak begitu. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wastahabban mensunnahkan ban nyunnahaki ban mensunnahkan hu dekat talqin ta'ifatun besar kelompok min ashabis Syafi'i
dari banyak-banyak pengikuti Syafi'i. Wa Ahmad ban Imam Ahmad. Wa karihahu taifatun min ashabi Malikin wa karihaban amak roaki hudaka talqin taifatun besar sekelompok min ashabi Malikin dari para pengikut Imam Malik. Mun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal pengikutnya mensunnahkan talqin, bahkan belum sampean kan noro Imam Syafi'i. Mun pahe banding antara Imam seempat mugi iding banding ini, padahal lem alim kekapi gus kekapi ya layak semua kangku diikuti, dan kita harus ikut beliau-beliau. Alasannya kenapa? Karena tak ada bandingnya beliau makin nikah. Mereka itu imam madhab itu detik kocak mujtahid mustakil bisa menetapaki hukum ketibi karena kualifikasinya, kompetensi luar biasa, ilmu luar biasa, hafal Quran, hafal ebon hadis, ki ahli bahasa Arab, nahwu sarab wa mantik, ki hafal ahli usul fikih, bisa menguasain persoalan-persoalan saya bahas tetapi persoalan nikah makin kan sobung makin paham nahu bayi tak kerle oleh an muduk 12 tahun kini kamu ngerti kadang tahun ini kekalam kan mata kau ujon muduk 12 tahun oh apa boleh pas tak muduk gara-gara pesantren kilatan atau kursus 3 bulan pinter studi Islam misalnya. Itu produk mereka begitu. Itu kursus 3 bulan, kursus kilat, studi Islam, studi keislaman, pengajaran keislaman. Loh mari kini ke pas entar ke musola, ke masjid, macam kemik, syutingan, syuting, bah mau udah pengajian. Wah repot. Ini bah dobu, bah hadis, ayat Quran, padahal artinya keterjemah. Nangke, jadi sahabat Syafi'i, madhab Syafi'i ini berarti dan Imam Ahmad berarti mensunnahkan. Guluban sampean ngireng Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Bahkan mau bandingnya dari Imam lain. Imam Syafi'i mencan gula lagi paling moderat, paling ngetengah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah akuru ke Imam Malik. Imam Malik saya kocak ahlul hadis. Candi kitab Muwatta. Nah, bahkan benikun akur apal ben nguasain kesetuju pikirna Imam Malik sebe dengan kitab Muwatta. Mari nikah Imam Syafi'i nikah ki pakon akuru dekam Imam Abu Hanifah karena tak tepangki ben Imam Abu Hanifah pun setekade bede murid sepaling alim nyaman Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani pah guru ke nikah Mas. Imam Syafi'i nikah. Imam Abu Hanifah ni kayak kenal ulama madhab sangat logis peken, sangat masuk akal tebun. Karena neng usul fikih namun umpaman motosakin hukum tebun Imam Abu Hanifah engki mutut Quran kada, mun tada neng Quran dalil mutut neng hadis. Neng hadis keniki soheh. Soheh mun tak soheh pun beli ngakui akal tebun Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah ikut ulama mutasyaddid mun dalam urusan hadis ketat. Imam Abu Hanifah. Ki mun tak makin nang hadis dan Abu Hanifah. Mun tak makin nang hadis soheh ki beli muntut pikiran tibi gitu dah Imam Abu Hanifah. Andi murid nyaman Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani nika alim cukan pahe ke guru bi Imam Syafi'i. Mangkan Imam Syafi'i di samping aku udah ke ahlul hadis, aku cukan ke ahlul ra'yi. Ahli logika, ahli argumentasi yang logis. Nah, sehingga Imam Syafi'i pas dari 2 guru nika pas apa ngaro nang usul fikih nika nang kitab Ar-Risalah cara netepaki hukum dawuh Imam Syafi'i pertama kudunya ada dalil nang Quran kada. Mun tada nang Quran berarti nang hadis. Ini kan berarti Quran dan hadis kan teks. Tekstualis berarti hasil guru dari Imam Malik. Imam Malik kan kocak ahlul hadis tekstualis. Nah, mun tada nang hadis berarti nomor 3 ijma'. Ijma' ini berarti kan keputusan para ulama. Kimun tada dari Imam Madhab berarti ingki apol kompol mutosaki para kiai hasil keputusan para ulama apol kompol musyawarah tentang persoalan hukum. Mun tada ijma' berarti mun yang sekarang kenapa ijma' semakin nikah karena tada pas tadi mujtahid keputusan ulama semakin nikah kenapa badan yang bahsul masail. Mun nang Muhammadiyah kan badan nang majelis tarjih. Hasil bahsul masail masuk ijma'. Hasil majelis tarjih ijma' cukan menurut mereka. Usul masail berarti masuk tak ijma'.
Tada neng ijma dari Imam Syafi'i. Ini kan ijma menggunakan musyawarah. Musyawarah ini kan menggunakan akal. Ini kan ahlur ra'yi. Tada berarti ijma buruk ke kias. Kias nikah analogi. Madenaki persoalan setada hukumah. Kalaban persoalan sebeda hukumah. Karena iya bes padenah. Padenenge bidang napa? Padenenge bidang napa? Padenenge berengah. Pada beneng esenah. Padeneng akibat. Misalnya contoh sabu. Sabu kan ada hukum apa? Sebenarnya apa homer? Homer apa? Ya bos pas. Homer hukum haram. Apa haram? Karena bisa menghilangkan pikiran. Sabu ternyata pada ben homer neng akibat bisa menghilang pikiran. Makanya sabu kiasaki ben hukum homer jadi haram. Dan ini kejadian. Imam Syafi'i luar biasa. Makanya Imam Syafi'i jadi pedomannya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk organisasi Nahdlatul Ulama, karena beliau itu sangat moderat sekali, mencocok madhabnya dengan Indonesia, baik secara sosiogeografis secara anak makin ataupun sosiokultural, baik secara adat ataupun secara kenangan. Ini kan. Jadi Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini mesunnahkan talqin. Wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin ben amakruaki huda katalkin ta'ifatun besar sekelompok min ashabi Malikin dari banyak pengikut Imam Malik. Wa irihim ben lainah ashabi Malik. Begitu. Tibah gula ben sambian bah to menceto bah mata ada tal. Ini kan berarti kan kun arosak. Bah sen tembi tetangga nembian saya selagi. Kun pola na geulen muduk hibur geni. Mangkana can gula ban sambian niki saya kocak orang andi pengertian nih sukuni khusus sepon ilmu saya ampun elalampan aki bani bersaki bi kiai bi guru nih pondok gula ban panjenengan di para bengesepo ini kepertahankan kalaban bagus. Mun beda ajaran anyar tolak. Saya tak pada ben sebiasa elakon ini contoh aki bi guru ngaji para kiai para ulama para guru-guru gula ban panjenengan sepon beda nih pesantren tolak. Karena beliau itu jauh lebih dulu untuk memikirkan tentang dalilnya. Jadi seperti Dawun Syekh Ali Maksum nikah berarti. Jadi mereka itu sudah sebenarnya termasuk Syekh Ali Maksum ini benih korpokan debu tapi mengutip dari Dawun para ulama setuju. Makanya tak usah ale-tole ajaran Islam ini tak usah ale-tole kah? Ustad senyar anyar kasa. Nah, boleh guna guru ke YouTube dan lain sebagainya. Pokon pon panduk pedomani atau bercontoh guru ngaji, kiai kampung, kiai pondok, pesantren, nih kepon cukup. Islamnya gula ben sambiat. Demi demi aman dan damainya tatanan masyarakat secit mulai lambek bi para kiai, para guru ngaji, para kiai kampung nih tata kalaban bagus. Pon. Ya seguni tentang talqin laku boleh amal hadisul ladzi qala annahu mimma la yakum bi sihhatihi wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih وقرابات لنا في ديننا الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.